Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati sahabat Safari, satu hari satu inspirasi, menebar hikmah, menguatkan ukhuwah dimanapun Anda berada. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan untaian kata biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan, sehat lahir dan sehat batin. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini saya akan bertausiah yang berjudul mendidik anak dengan keteladanan. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang solih-solihah, anak yang selamat dunia akhirat. Terbukti ketika ibu mengandung dibacakan surah Yusuf, dibacakan surah Maryam, karena orang tua berharap anaknya nanti tampan dan soleh seperti Nabi Yusuf. Anaknya cantik dan juga solehah seperti Ibu Maryam. Ketika ibu mengandung, diadakan acara 4 bulanan, 7 bulanan, mengundang sanak saudara, mengundang tetangga untuk mendoakan bayi yang ada di dalam kandungan supaya menjadi anak yang solih dan solihah. Sahabat-sahabat rahimakumullah, setelah anak kita terlahir, kewajiban kita sebagai orang tua adalah mendidik putra-putri kita. Mendidik dengan ajaran agama, mendidik dengan ajaran tauhid, mendidik dengan keteladanan. Tentunya teladan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita salah mendidik sehingga anak kita terjerumus dalam kenistaan, terjerumus dalam kehinaan, dan terjerumus dalam api neraka. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dari ayat tersebut di atas sudah jelas bahwa kita diperintah oleh Allah untuk melindungi, memelihara diri kita dan juga keluarga kita supaya tidak terjerumus ke dalam api neraka. Maka mari didik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Namun sahabat, orang tua di zaman sekarang ini banyak yang mengeluh kesulitan mendidik putra-putrinya, yang katanya anaknya susah diatur, yang katanya anaknya tidak mau nurut, anaknya suka membantah, anaknya begini, anaknya begitu. Sebenarnya sahabat, bukan anak yang tidak bisa dididik, tapi kita sebagai orang tua di zaman sekarang ini harus belajar bagaimana cara mendidik anak-anak kita
supaya menjadi anak yang solih dan solihah. Ada banyak hal yang dilakukan sahabat. Di sini saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, kita sebagai orang tua harus menuntun anak, tidak menuntut. Yang kedua, kita sebagai orang tua harus memberi contoh, tidak menyebutkan contoh. Dan yang ketiga, kita harus bertutur kata yang lembut. Yang pertama sahabat, kita orang tua harus menuntun dan tidak menuntut. Menuntun dalam kebaikan, menuntun dalam ajaran agama, menuntun dalam keteladanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tuntun anak kita sholat, ngaji, kita tuntun untuk berbuat baik. Yuk nak kita sholat, yuk nak kita ngaji. Dulu Nabi Muhammad rajin sekali kalau sholat, rajin sekali kalau ngaji. Yuk nak berbuat baik. Nabi Muhammad dulu sama semua temannya berbuat baik. Sama yang membenci pun, sama yang memfitnah pun, Nabi Muhammad juga baik dan tidak pernah membalasnya. Kita sebagai orang tua tidak boleh menuntut. Kamu harus jadi anak yang pintar, kamu harus jadi juara, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu. Jangan sahabat, karena nanti anak pasti akan jadi anak yang pemberontak. Yang kedua, kita sebagai orang tua harus memberi contoh, tidak menyebutkan contoh. Ketika kita mengajak anak kita untuk sholat, maka seorang ibu harus siap memakai mukena. Seorang ayah sudah siap memakai sarung dan juga peci. Jangan ketika kita mengajak anak kita untuk sholat, ibunya masih asik scroll TikTok. Ibunya masih asik mikirin story. Ibunya masih asik selfie. Ketika kita mengajak anak untuk mengaji, maka ayah dan ibu pun sudah memegang Al-Quran. Dan jangan menyebutkan contoh. Contoh yang bagaimana kita membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Tuh, lihat si Joni, juara 1, anaknya pinter, penurut, anaknya ini, anaknya itu. Sejatinya anak tidak mau dibandingkan dengan yang lain, karena nanti pasti dia akan sakit hati. Yang ketiga, berbicara yang lembut. Kita sebagai orang tua, ketika berbicara kepada anak, ketika menegur anak, harus berbicara dengan sopan dan lembut. Jangan teriak-teriak, jangan bentak-bentak. Zaman sekarang ini, kalau anak diteriaki, maka dia pun akan ikut teriak. Jika dibentak, maka dia pun akan ikut membentak. Kita sebagai seorang istri terhadap suami, suami terhadap istri juga berbicara yang lembut. Jangan sampai kita bertengkar di depan anak-anak. Jangan sampai suara panci terdengar di telinga anak. Jangan sampai suara gelas pecah terdengar di telinga anak. Kalau kita saja tidak dapat memberi contoh, bagaimana anak kita nantinya bisa menjadi anak yang baik? Dan saya yakin sahabat-sahabat semuanya adalah orang tua yang hebat, orang tua yang luar biasa, yang bisa mendidik anak-anaknya di jalan Allah dan menuju surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Dari saya pribadi, mohon maaf apabila terdapat kehilafan. Aura kasih pergi ke Jepara. Ke Jepara beli donat. Terima kasih sahabat semuanya. Semoga kita sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.